pengertian validitas ya, sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, ya kan? Contoh misalkan kalian membuat alat ukur yang namanya skala kecemasan. Lalu apakah benar skala kecemasan ini sudah mengukur terkait tentang kecemasan gitu? Bukan stres ya, tapi kecemasan gitu. Nah, apakah sudah mengukur sesuai dengan apa yang harus diukur? Nah, untuk mengetahuinya, untuk membuktikannya, karena kita kan penelitian ya, karena kita penelitian dan penelitian kan kita harus ilmiah gitu. Jadi semua itu harus ada buktinya. Nah, membuktikan bahwa alat ukur kalian itu sudah dikatakan mengukur apa yang harus diukur, maka kita harus melakukan namanya pengujian. Nah, gitu ya. Pengujiannya itu menggunakan pengujian secara statistik. Nah, itu yang paling sering umum dilakukan oleh penelitian di bidang psikologi. Ya. Nah, teman-teman tahu bahwasanya jenis-jenis validitas itu banyak ya, dan sering yang kita lakukan di bidang psikologi ada 3 yang sering kita pakai untuk menguji validitas, yaitu validitas isi, kriteria, dan konstruk. Ya. Nah, ini terkait tentang kalian ketika membuat diawali dari membuat kalian membuat aspek-aspeknya, indikator-indikatornya yang didasarkan dari aspek begitu. Nah, kalian kan menemukan aspek itu kan didasarkan dari teori ya. Terus kalian membuat indikatornya. Setelah membuat indikator, nah baru kalian akan membuat namanya item ya. Dari item ini ya, nanti kita lakukan pengujian secara validitas ya, menggunakan alat software ya. Salah satunya nanti kita coba simulasikan adalah SPSS ya gitu ya. Nah, kadang ada kalimat yang dimana instrumen yang valid dan reliable ya merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang oke gitu ya. Instrumen yang berbentuk tes ya, biasanya dalam bentuk tes itu bisa jadi dalam kuesioner, angket ya. Tapi kalau karena kita di bidang geologi kita sebutannya biasanya adalah skala. Nah, instrumen yang berbentuk skala ini biasanya adalah untuk mengukur sikap. Biasanya bentuknya adalah soalnya bentuknya adalah pernyataan ya. Nah, dari soal-soal tersebut ya kita lakukan namanya dengan pembentukan atau pembobotan skor. Nah, pembobotan skor ini kita pakai menggunakan biasanya skala Likert populernya menggunakan skala Likert. Dari jawaban-jawaban responden kita rubah menjadi skor menggunakan metodenya skala Likert. Nah, saya belum tahu nih teman-teman apakah sudah diajarkan tentang sedikit teorinya validitas reliabilitas, terus apakah sudah asing dengan kata-kata skala Likert. Saya belum tahu ya. Ya nanti sambil diskusi bareng lah. Coba kita langsung untuk menuju ke simulasinya ya. Simulasi yang pertama kita coba melakukan dengan pengujian yang reliabilitas dulu ya. Reliabilitas. Jadi teman-teman yang harus kalian tahu selain validitas itu ada terkait tentang uji reliabilitas ya. Uji reliabilitas ini adalah konsistensi ya. Adalah konsistensi pada alat ukur kalian. Apakah alat ukur kalian itu bisa digunakan berkali-kali atau tidak kayak gitu. Konsisten ya. Atau bisa digunakan waktu demi waktu gitu ya. Stabil enggak kayak gitu. Apakah alat ukur kalian ketika saya berikan ke subjek ini pada hari Senin, terus kalian berikan lagi kepada subjek ini di bulan berikutnya, masih stabil nggak hasilnya? Gitu. Nah, itu adalah reliabilitas. Untuk mengetahuinya juga memang kita harus melakukan pengujian, ya, pengujian dengan pengujian dengan salah satu metode, ya. Metodenya adalah biasanya sering kita pakai adalah metode
Alpha Chromback ya. Itu adalah salah satu metode untuk menguji reliable apa enggak kayak gitu ya. Dan itu dibantu dengan penggunaan software ya, softwarenya SPSS. Nah, eh kita coba untuk langsung praktek ya. Sebentar saya coba cari data mana ya. Sebentar. Nah, yang dikatakan reliable ini contoh gambarannya teman-teman ya. Ini contoh gambar hasil dari pengujian reliabilitas ya. Misalkan nih teman-teman ada 3 variabel. Ada variabel bebas, ada variabel biasanya kalau di S2 itu ada moderat ya, atau mediasi ya. Ya kita coba untuk samakan dengan contoh dulu. Ada variabel bebasnya 2 ya. Variabel bebas 1, variabel bebas 2 dan variabel terikat. Lalu diujikan ya, diujikan dengan pakai software SPSS untuk menguji reliabilitasnya. Nah, pasti di sini hasilnya ada otomatis metode yang dipakai dalam pengujian reliabilitas yaitu Alpha Chromback. Ini berapa ini? 0,673. Yang dikatakan reliable apabila yang dikatakan reliable ya, apabila nilai ini ya, sebentar. Nilai pada hasilnya sebentar saya lagi nyari. Oh, kayaknya mana ya? Sebentar. Oh, bukan. Oh, ini nggak ada pennya ya? Ini saya pakai akunnya Bu Sinta. Jadi nggak, settingannya beda ya. Oke, gini aja lah. Tapi mouse saya kelihatan ya, kursor saya ya. Oke, Kelihatan. oke. Jadi yang dikatakan reliable lihatnya pada hasil di sini nih. Nanti kita coba untuk simulasi. Hasilnya dari sini. Kalau misalkan lebih dari 0,700 artinya alat ukur kalian itu reliable, konsisten ya. Kalau nilai hasil nilai pengujiannya adalah kita sebut nilai P ya. Nilai P-nya adalah lebih dari 0,700 artinya adalah reliable. Ini ya. Tuh. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai alpha Chromback-nya itu lebih besar dari 0,70. Ya, kalau misalkan nilai reliabilitasnya lebih besar dari 0,70 artinya reliable nih. Nah, ini ya. Ya. Nah, kita akan coba contoh saya coba stop share dulu. Saya share apa namanya? Layar saya. Misalkan ini nih, ya. Nah, misalkan teman-teman punya data, ya. Data ini adalah data yang sudah kalian ambil pada subjek-subjek penelitian kalian, ya. Subjek penelitian kalian di sini misalkan ada 20 subjek. Misalkan ada 20 subjek. Nah, lalu butir item kalian atau soal kalian itu ada 7 item misalkan ya, misalkan ada 7 item dan ini adalah data-datanya ya. Ini adalah skor mendapatkan skor ini ketika kalian menggunakan metode skala Likert ya gitu ya. Terus memunculkan skor-skor ini ya. Lalu langkah yang kalian lakukan adalah yang pasti teman-teman harus punya namanya software SPSS ya. Teman-teman sudah punya software SPSS? Punya.
Ya, ada yang belum? Udah, Udah, Mas. ini punya Pak. Kalau misalkan belum, nanti saya kasih juga wes. Nah, Boleh Pak kalau yang update mungkin. saya adanya yang versi 25 tapi ya yang Oh, update punya dulu saya nih. 26 malah Pak. Boleh. Malah sudah punya Kalau update ya. Mas di-share aja. Boleh, nanti coba saya share. Saya masih pakai yang 25 gitu ya. Belum saya ini lagi ya, belum saya update lagi. Nanti kita ini ya saling bagilah. Minta yang versi 26-nya lah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah layar SPSS untuk pengerjaannya ya, nanti di sini. Nah, langkah awalnya yang dari Excel tadi, data-data yang dari Excel tadi, kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke software SPSS-nya. Caranya gampang, yaitu dengan mengcopy paste. Ya. Yang copy paste yang mana cukup skornya aja nih. Ya, skornya aja nih. Nih ya. Skornya aja. Nah, misalkan sampai sini. Ya, misalkan sampai sini. Ya, atau bolehlah kalau misalkan kalian pakai semuanya juga sebetulnya juga bisa ya. Tapi saya sarankan kita akan coba saja sampai totalnya inilah, misalkan sampai total ya, sampai total ini. Lalu kita copy dari Excel, lalu kita pindah ke sini. Nah, paste di sini. Nah, ini sudah muncul nih, ya kan? Selanjutnya teman-teman tinggal pilih menu pada pojok kiri bawah. Ada dua menu, data view dan variable view. Pilih variable view-nya nih. Nah, terus selanjutnya ini adalah nama atau item-item kalian, butir item-item kalian. Ada, kita tulis ya, kita tulis item 1 ya, terus item 2, item 3, terus ada item 4, item 5, item 6, ada item 7, terus terakhir ini adalah total, ya kan? Total ya, coba kita lihat. Nah, kalau di Excel yang ke-8 itu adalah total. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat kolom desimal. Ya. Kolom desimal ini kita rubah menjadi 0 saja lah. Ya. Kita rubah menjadi 0 saja. Kalau tidak rubah jadi 0, ya, kita lihat di data view, menu data view di pojok kiri bawah itu, ya, kita klik. Nah, ada desimal kayak gini, 2,00, 4,00 gitu ya. Ini karena ada 2 desimal ya. Menggunakan 2 setelah koma gitu. Nah, kalau kita buat 0 ya, seperti ini. Kita buat 0 semuanya nih. Nanti data view-nya menjadi nah seperti ini. Ya. Desimalnya hilang gitu. Jadi tidak menggunakan koma. Nah, kalau saya saran gini aja biar gampang gitu. Kalian tidak pusing lihat angka-angkanya gitu ya. Nih, sudah. Terus selanjutnya kalian bisa lihat menu di sini, measure-nya. Ini ada beberapa pilihan. Kalau kita klik ada scale, ordinal, nominal ya. Kita pilih scale aja. Kita pilih scale, semuanya kita pilih scale. Nah, ya. Kita semuanya sudah pilih scale. Kalau sudah, kita kembali ke data view-nya. Ya. Ada perubahan di sini, ya. Ada perubahan nama item 1, item 2. Tadi kan tulisannya kan var 001, var 002 ya kan. Ini sudah berubah. Perubahannya dari sini. Nah, ini. Tuh ya. Yang selanjutnya tinggal kita melakukan pengujian SPSS. Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS.
Nah, sebetulnya ada beberapa cara ya dalam melakukan pengujian validitas dan reliabilitas ya. Yang pertama ya, mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pernyataan atau itemnya dengan total skor konstruk atau variabelnya ya. Nah, ini gimana caranya? Ini kalau misalkan teman-teman ya, misalkan teman-teman kita balik ke SPSS-nya menggunakan langkah pengujian validitas yang pertama ya. Misalkan dari sini ya, teman-teman klik menu bar yang ada di atas di atas ini ya. Di atas ada file, ada edit, view, data, transform dan sebagainya. Kita pilih menu yang analyze. Kita pilih analyze, lalu kita pilih scale. Oke. Setelah kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Kita klik, nah, muncul box menunya, ya. Box menunya dari pilihan analis tadi. Nah, selanjutnya teman-teman pilih ini dari item 1 sampai item 7 dengan cara ngeblok. Di blok ya, ini di blok nih ya. Di blok atau teman-teman boleh pindah satu-satu ya, nanti bisa. Misalkan kalian bisa kayak gini nih, ini pindah, ini di blok, pindah, ini di blok, pindah, boleh seperti itu bisa. Atau kalian blok dari sini dulu bisa. Nih. Nah, Pak totalnya nggak usah Pak, nggak usah ya. Kita cukup membutuhkan itemnya saja. Karena yang kita lihat itu butir itemnya. Karena yang kita lihat adalah butir item. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk kepada kotak di sebelah sini ya, kalau tidak masuk ke kotak sini ya nggak bisa kehitung gitu. Biar bisa kehitung oleh softwarenya memang kita harus masukkan ke kotak sini. Kotak ada tulisan kotak item ya. Selanjutnya kita pilih statistik. Setelah kita pilih statistik muncul namanya box lagi ya kan. Box pada menu statistiknya tadi. Ada beberapa pilihan di sini ya kan, ada beberapa pilihan. Yang perlu kalian pilih hanya cukup pada pilihan scale if item delete. Ya, scale if item delete. Selanjutnya continue. Kita continue. Klik. Ya. Nah, sudah ini continue nih. Ya. Terus pastikan lagi sudah keklik ya. Selanjutnya tinggal kalian beri nama labelnya. Nama label pada analisis ini ya. Biasanya kami memberikan nama label itu adalah awalnya adalah putaran 1 skala, misalkan ini alat ukur apa nih, misalkan sebut aja ini adalah skala kecemasan lah ya, kecemasan misalkan ya, putaran 1 skala kecemasan. Nah, beri tulis seperti ini ya, biar ada nama labelnya. Selanjutnya kita pilih oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kan muncul nih, ada data outputnya ya, data outputnya. Nah, dari hasil output ini ya, ada hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, mana validitas dan reliabilitasnya? Di sini ada namanya statistik reliability. Nah, ini adalah output dari hasil uji reliabilitas dari data yang kalian punya tadi. Nah, kalau kalian lihat tadi pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas, jika suatu konstruk variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai kerombak alfanya adalah lebih besar dari 0,70. Nah, alat ukur skala kecepatannya berapa ini?
oh ternyata muncul hasil 0,854. Nah ini ya. Artinya apa berarti? Artinya nilai P lebih besar dari 0,70. Sehingga uji reliabilitasnya adalah pada skala kecemasan adalah konsisten atau reliable. Ya. Ini. Ada juga melihat dari data ini. Data ini. Ini secara umum lihatnya, secara keseluruhan alat ukur secara keseluruhan nih, oh reliable nih. Tapi kalau secara item-itemnya bisa nggak Pak? Bisa. Yang mana? Kita lihat hasil output ini, yaitu adalah hasil output item total statistik. Lihat di sini adalah chromback alpha if item delete. Kalau misalkan ini lebih dari 0,70 ya, maka semua item ini, item 1, item 2 reliable. Tuh ya. Nah, ini adalah uji reliabilitas. Pak, kalau yang validitas gimana Pak? Hasilnya valid apa enggak nih per item-itemnya gitu. Nah, lihatnya dari mana? Lihatnya dari kolom ini. Corrected item total korelasi. Ini. Ya. Nah, ada beberapa sumber yang mengatakan ya, yang dikatakan valid apabila nilai P-nya atau nilai ini, kolom ini corrected item total korelasi, kalau misalkan lebih besar dari 0,300, 0,300, maka artinya valid. Ini ya. Kalau misalkan melihat dari 0,300, kalau misalkan lebih dari 0,300, maka artinya valid. Nah, kita lihat dari sini. Mana tadi? Ini ya. Ini ya, 328. Nah, ini kalau yang saya contohkan ini menggunakan R-tabel ya, R-tabel. Nah, R-tabel itu sebetulnya ada di buku ya. Teman-teman bisa cek buku statistik, ada pasti namanya tulisan R-tabel. Ya, atau tabel korelasi sebetulnya. Nah, bisa. Nah, kalau tabel korelasi ngelihatnya didapatkan sebesar 0,3438 nih. Ya. Misalkan ini contohnya ada 3 item tok nih kalau ini di sini ya. Bisa. Tapi untuk mempermudah ya, ada beberapa sumber mengatakan untuk mengetahui valid apa enggaknya dalam pengujian validitas ya, penggunaan FSS cukup patokan menggunakan 0,300. Ini ada beberapa sumber, yaitu yang pertama dari Imam Ghazali, ada dari Sugiyono. Mungkin teman-teman itu sudah tahu nama-nama itu ya gitu. Ya, itu adalah tokoh-tokoh di mana yang selalu berkecimpung di dunia statistik itu, di bidang psikologi gitu. Ya. Mengatakan kalau yang dikatakan valid apabila nilai P-nya itu lebih besar dari 0,300. Kita lihat di sini. Item 1 hasilnya adalah 0,814. Artinya ini lebih besar dari 0,300. Sehingga apa? Sehingga item 1 dikatakan valid. Item 2 valid, item 3 valid, ini sampai 7 valid. Nih ya. Ini cara yang pertama ya, dalam pengujian validitas. Ada cara yang lainnya kok ya. Ada cara yang lainnya. Cara yang lainnya ya, melakukan korelasi bivariat ya. Kalau tadi melakukan pengukuran menggunakan skor butir pernyataannya ya. Nah, ini melakukan korelasi antara skor butir pernyataannya. Lanjutnya ada melakukan korelasi secara bivariat. Nah, kayak gimana maksudnya bivariat ini ya? Kalau dalam SPSS kita bisa lihat, kita balik ke sini nih ya. Langkahnya kita pilih analyze, lalu kita pilih correlate nih. Terus ada pilihan menu bivariat, parsial dan sebagainya. Maka kita pilih yang bivariat.
karena kita menggunakan korelasi secara bivariat. Kita klik. Nah, ini muncul. Nah, kalau ini harus masuk ke dalam kolom kotak sini semuanya. Ini harus semuanya masuk. Kita copy paste, kita semuanya masuk ke sini. Klik. Kalau menggunakan yang ini ya, cara pengukuran yang satunya ini ya, dengan korelasi bivariat ya. Klik gitu. Masuk semuanya ini ya. Selanjutnya kita lihat di sini korelasi koefisien. Pastikan ini kecentang. Nah, ini adalah metode dalam korelasinya ya. Metode dalam korelasinya. Ada 3 metode korelasi ya. Yaitu persen, Kendall, Sun, dan sperma. Kita pilih yang persen. Ya, kita pilih yang persen ya. Lalu kita pilih oke. Klik. Muncul datanya seperti ini. Ya. Nah, kalau melihat kalau menginterpretasi dari cara pengukuran di sini ya, kita cukup lihat dari totalnya saja nih. Ini total ya. Ini ya, ada tulisan total. Total ini ada 3 sub ya, persen korelasi, signifikansi, dan N ya. Yang kita perlu lihat itu yang mana? Yaitu yang nilai signifikansinya. Ini ya. Kalau menggunakan cara ini, yang dikatakan valid apabila nilai signifikansinya ini harus lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Ya. Lihat ini item 1 nih ya. Item 1, item 2, item 3, item 4 ya. Ini item 1, item 1, item 2, item 3, dan seterusnya ini ya. Kita lihat nilai signifikannya per item. Oh, ternyata nilai signifikannya item itu ada 0,00, ada 0,018, ada 0,025. Nah, ini apakah lebih kecil dari 0,05? Ya, ini adalah lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%. 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. 0,01 itu lebih kecil dari 0,05. 0,02 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya per item ini valid atau akurat ya. Butir-butir pernyataannya sudah mengukur apa yang harus diukur gitu, bahasa kayak gitu. Begitu ya. Ada 2 cara dalam pengukuran reliabilitas. Nah, Pak, caranya biar bisa milih saya harus milih pengukuran pakai yang mana itu yang gimana Pak gitu. Nah, gampangnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman itemnya kok banyak ya, misalkan sampai 30 item nih per alat ukur ya. Misalkan skala kecemasan alat ukur kalian butir itemnya, butir soalnya itu sampai 30. Nah, kalau saran menggunakan yang ini nih. Nah, pakai yang ini. Kalau saya saran. Ya. Untuk pengujian validitas. Kalau pengujian reliabilitas, lihatnya pasti dari sini semuanya. Lihat dari umumnya saja itu sudah cukup. Ya, secara umumnya. Itu sudah cukup. Ya. Kalau misalkan lagi kita balik lagi, kalau misalkan kok kalian itemnya kok banyak sekali ya, nah saran saya dengan menggunakan pengukuran yang ini nih, ya, cara yang ini, cara yang pertama tadi. Tapi kalau misalkan kok item kalian dikit nih, ya dikit itu kisaran misalkan cuma 10 item lah kayak gitu. Bolehlah pakai gini, bisa, tidak masalah. Ini subjektivitas peneliti, mau pakai yang mana begitu ya. Nah, kalau saran saya begitu, kalau lebih banyak itemnya ya pakai yang ini ya. Kalau yang dikit pakainya ini. Tidak dapat tahu kan kenapa harus pakai itu. Semuanya sebetulnya sama semuanya ya, bisa semuanya. Hanya saja nanti kalau misalkan nih, misalkan subjek item kalian kok sampai 30, ini nanti panjang ini. Item 1, item 2, 3, item 7, 8, 9. Commute Pak, commute. Oh iya, ini kemui dari tadi apa gimana? Barusan. Barusan. Barusan.
Ya, kalau dari tadi repot nih. Oke, oke. Intinya pada poinnya subjektif peneliti kalau pengen penggunaan pengukuran validitasnya menggunakan apa. Tapi kalau penggunaan reliabilitas umumnya semuanya kita pakai yang di sini. Ya, menggunakan langkah-langkah yang di pengukuran yang pertama. Kalau yang reliabilitas umumnya seperti itu. Ya, tuh. Nah, sudah sih itu aja sih, ya kan? Pak, izin Selesai. bertanya boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Pak, izin bertanya, ini kan untuk penjelasan SPSS untuk item yang semuanya valid ya. Nah, apabila dari ini kan juga dari perhitungan dari 20 item ya tadi kalau nggak salah. Ya. Ya, ya 20 item ini kan hari Sorry, ini 7 item. ternyata 7 sorry item, 7 itu. 7 item Iya itu. subjek 20. Nah, ya itu. Iya. Itu. Iya. Sorry. 7 item sampai 20. Nah, kalau misalnya ini kan terhitung valid semua. Kalau misalnya ada yang tidak valid, nah itu kan kita harus menghilangkan item-item tersebut ya. Nah, itu Ya. nanti untuk validitas dan reliabilitasnya apakah akan dihitung sama dengan yang seperti sebelumnya atau bisa misalnya pakai yang cara pertama ternyata itemnya berkurang nih. Nah, itu kita bisa nggak langsung dialihkan ke yang di variat tadi. Oke. Langkahnya begini. Kalian kan buat item itu ya. Membuat indikator, ya kan? Ya, Tahu namanya blueprint. Sudah dilihat kita blueprint ya? ya, Ya, ada namanya blueprint. Blueprint itu kan berdasarkan dari aspek-aspek, lalu kalian kerucutin menjadi indikator, lalu kalian dari indikator ini pengen membuat berapa item, ya. Ada item favorable sama item unfavorable, ya. Item favorable berapa nih kamu pakai? Misalkan satu indikatornya, sebentar, saya ambil contoh ya. Sebentar. Saya nyari contoh blueprint ya. Saya nyari contoh blueprint. Sebentar, mana. Oh, ya. Oke. Ini sebentar, masih loading. Ini berarti teman-teman sudah penyusunan tesis ya? Atau belum? Masih proses ini, Pak. Proses sih. Ya, Proses. tapi yang sebelumnya sih karena mungkin tesis saya di kualitatif, akhirnya karena memang belum dapat Oh. TPT-nya untuk kualitatif, menyesuaikan lagi. Ini Oh baru iya. yang kuantitatif nih, Pak. Oke. Oke, ini nih contoh blueprint. Saya nggak tahu kalau formanya di S2 bagaimana ya untuk penyusunan blueprint. Nah, apakah sama saya kurang tahu ya. Ini, misalkan kalian membuat alat ukur namanya skala loyalitas nih, ya. Setiap aspek ini ada satu indikator, ya. Lalu satu indikator untuk mengukur indikator ini, kalian kan kudu membuat namanya item, ya. Membuat soalnya, membuat butir pernyataannya, ya. Ada item fav, ada item unfav, ya. Maka kalian bisa totalkan jadi ada 2 item per indikator. Ini bisa, ya. Ini bisa. Terus beberapa aspek yang lain totalnya menjadi 12 item misalkan. Sebetulnya begini teman-teman. Kalau teman-teman tahu pembuatan item itu tidak perlu banyak itu juga nggak apa-apa. Nggak usah sampai 30, 40 itu nggak apa-apa. Tapi resikonya itu ada pasti. Ya, ada resikonya lah. Masing-masing ada resikonya. Ya misalkan ini hasil penelitian saya yang sudah publish di Sinta 2 ya. Eh,
salah satu blueprint yang saya buat adalah blueprint di alat ukur skala loyalitas kerja. Nah, misalkan kok ketika di uji validitas ada yang nggak valid nih, ya, ada yang nggak valid nih. Misalkan yang nggak valid di indikator satu ini pada aspek satu ini, yang nggak valid itu yang unfav nih, misalkan ya, nggak valid nih. Tapi masih ada yang mewakili satu nih item, ya. Lah teman-teman boleh lanjut, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan ada ada dua item ini misalkan gugur semuanya, ini nggak valid nih. Nah resikonya apa? Satu, berarti item kalian tuh emang nggak bagus ini. Alhasil apa? Kalian buat item lagi, nanti nyebar lagi gitu. Nah resikonya kalau itemnya dikit begitu, ya. Tapi kalau itemnya banyak, pasti ada yang mewakili lah kayak gitu, ya kan? Misalkan item fav itu ada 4, item unfav ada 4, pasti dari 8 item ini pasti ada yang mewakili lah, walaupun cuma satu itu nggak masalah, ya kan? Nah pertanyaannya, Pak, kalau misalkan itemnya kan saya bertambah sedikit, yang tadinya 12 terus jadi 3 item, terus saya pakai pengukuran yang satunya, boleh nggak? Kalau bisa konsisten. Konsisten dengan cara pengukurannya gimana, ya. Nah, begitu. Kalau saran saya tetap konsisten. Kalau misalkan walaupun dikit pakai pengukuran yang pengukuran yang pertama itu nggak apa-apa kayak gitu. Nggak harus langsung tiba-tiba rubah menjadi pengukuran yang yang kedua gitu, ya. Nggak harus begitu. Yang penting teman-teman, setiap indikator itu ada yang mewakili, ya. Dan itu paling aman kayak gitu. Artinya kalau misalkan sudah mewakili per item ada yang valid, lanjut aja gitu. Lanjut penelitian pengambilan subjek yang asli kayak gitu. Ini kan uji coba Mas ya. Uji coba alat ukurmu kayak gitu. Sebelum diberikan ke subjek yang asli kayak gitu. Ya kan begitu. Nah, ini namanya biasanya TO atau tryout, ya, uji coba. Nah, begitu. Nah, kalaupun misalkan dari item 1 sampai 7 nih ada yang nggak valid, misalkan item 7 lah, ini nggak valid nih misalkan. Maka kita analisis lagi nih. Sebelum kita analisis, kita buang item 7-nya. Item 7-nya kita buang. Karena kan gugur deh, nggak kepake gitu. Nah, caranya gimana? Kita pilih analyze. Ini dari sini boleh, ya. Dari output hasil ini, ya. Lalu kita pilih analyze. Kita lakukan langkah pengukuran yang pertama tadi, sama persis. Scale, reliability analyze. Nah, muncul kotak pilihan tadi, ya. Tadi yang nggak valid item berapa? Item 7. Ini. Nah, ini itemnya kita buang nih. Jangan kita masukin hitung. Nah, tinggal pindah aja ke kotak sebelah sini. Klik. Nah, sudah nggak kehitung lagi nih. Ya. Ada 6 item lagi, ya. Terus kita pilih statistik, kita pastikan lagi sudah kecentang atau belum nih pilihan scale if item delete-nya. Sama prosesnya. Hanya saja nanti di label ini kita rubah namanya bukan putaran 1 lagi, putaran kedua. Putaran kedua, karena kita memutar lagi nih, ya. Terus kita oke. Muncul output dengan jumlah itemnya ada 6, ya. Apakah semuanya valid? Oh, ternyata masih ada yang nggak valid nih. Item 6 misalkan, ya. Item 6 nih misalkan, ya. Maka kita lakukan langkah lagi nih, analyze. Ini kita ulangi lagi, ya. Scale, probability, item 6-nya kita buang, terus kita masuk ke putaran 3. Tik. Oke. Nah, apakah semuanya valid? Nah, kebayang misalkan valid semuanya, ya, itu dan ya. 5 item sudah valid nih, selesai kayak gitu. Artinya 5 item ini yang nantinya kamu kasihkan ke subjek penelitian yang asli. Yang 6-7 tadi jangan kalian masukin lagi, karena itu kan nggak valid, ya kan gitu. Nah, apakah
item 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah mewakili per item, per indikator, kita lihat dari sininya. Oh, ternyata semuanya sudah mewakili gitu. Ya. Maka alhasil teman-teman bisa melanjutkan pengambilan data untuk yang subjek penelitian yang asli. Tuh. Nah, makanya begitu. Konsisten, jadi jangan tiba-tiba tadi pakainya pengukuran yang pertama terus tiba-tiba kalian rubah menjadi pengukuran yang kedua gitu. Ya mending saran saya konsisten saja gitu. Konsisten. Nah, itu etika dalam penelitian ya sebetulnya begitu. Itu. Berarti tetap satu alat apa? Satu bukan alat ukur ya, satu yang di awal aja pengukuran aja gitu ya, nggak usah Iya, pindah-pindah. tidak usah dipindah-pindah lagi ya cara pengukurannya gitu ya. Pak, kalau misalkan kok itemnya semuanya gugur ya Pak gitu. Nah, ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor kenapa kok banyak yang gugur nih misalnya gitu. Pak, semuanya gugur nih Pak 12 item ini. Nah, faktor yang pertama, kita harus mencari kemungkinannya ya. Kok gugur semuanya? Kemungkinan satu, kalian berarti cek skornya dulu. Mungkin skornya kalian keliru masukinnya. Yang tadinya skornya itu 4, kalian kok kepencet 2 misalkan gitu, kepencet ya. Misalkan misalkan ngantuk-ngantuk harusnya 4 malah kepencet 2 gitu ya. Nah, itu ternyata bisa mempengaruhi hasil pengujian validitas dan reliabilitas kayak gitu. Itu langkah yang pertama, cek skornya dulu. Kok misalkan menurut kalian kok skornya ini sudah oke semuanya kok Pak, semuanya itu nggak salah gitu, saya aja minum kopi 4 kali nggak bakal ngantuk Pak gitu misalkan. Nah, mungkin saja kemungkinan ya yang kedua adalah item kalian itu tidak mengukur apa yang harus diukur gitu. Harusnya ini mengukur kecemasan itemnya, misalkan saya pusing ketika mendapatkan tugas pekerja yang banyak misalkan itemnya bentuknya kayak gitu. Apakah item ini mengukur kecemasan atau stres? Nah, hati-hati di situ ya. Hati-hati di situ ketika membuat item ya. Dari indikator yang kalian sudah buat misalkan. Hati-hati. Karena itu bisa juga menyebabkan hasil pengujian validitasnya juga jelek kayak gitu ya. Banyak yang gugur. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, mungkin saja subjek kalian kurang banyak. Subjek kalian mau 20 nih ya. Ya wes, banyak gugur 20 subjek nih, banyak yang gugur nih. Ya wes, tambahi 20 lagi jadi 40. Masih banyak yang gugur, tambahi 20 lagi 60. Masih banyak yang gugur, tambahi 80. Sekiranya teman-teman banyak subjek, pengujian validitasnya tambah bagus. Ada yang mengatakan kayak gitu. Misalkan nih ada yang mengatakan kayak gini, jumlah subjek itu harus lebih banyak 10 kali lipatnya dari jumlah item. Ada yang mengatakan kayak gitu. Tokohnya siapa ya, saya lupa ya, tapi sudah lama, dari tahun 19 berapa begitu ya, ada ya. Dan teori ini masih kita sering pakai gitu ya. Jadi kalau misalkan kok banyak yang gugur gitu, saya tambah subjek aja. Nah, contoh lagi misalkan gini, item kalian 7 nih, jangan kalian kasih subjeknya itu cuma yang ngisi itu 10 gitu, terlalu dikit gitu. Atau misalkan kurang dari 7, kurang dari jumlah itemnya misalkan gitu. Nah, berarti teman-teman kudu tambah subjek ya. Jangan seperti itu. Misalkan kok jumlah item kalian nih satu skala itu 30 item ya. 10 kali lipatnya berarti berapa tuh? 10 kali lipat ya. Anggap aja misalkan ya 100 lah kayak gitu. 100 subjek gitu. Nah, itu lebih aman. Jangan kasih 30 subjek juga. Itemnya 30, subjeknya 30 gitu. Nah, itu bisa memicu validasinya menjadi turun kayak gitu. Hati-hati sih itu. Ya memang ada kasus yuk aman-aman aja, itu ada juga ya kan. Nah, ini kan memang kita harus mencari kemungkinan mana nih kenapa kok bisa banyak yang gugur kayak gitu.
Itu yang kemungkinan ketiga. Kemungkinan keempat bisa jadi subjek ngisinya sembarangan. Ngisinya sembarangan, asal coret we, asal milih gitu. Enggak dibaca soalnya, langsung pilih pokoknya dipilih lah A. Jawabannya pilihannya yang S semuanya dari item 1 sampai 30 isinya S semuanya gitu. Dan tidak cuma mung satu subjek tok. Ternyata dari 20 subjek yang mengisi begitu ada 19 kayak gitu. Wah, ini pasti langsung error nih kan gitu. Langsung nggak reliable nih gitu. Nggak valid juga nih. Nah, begitu. Maka itu teman-teman sebagai peneliti harus bisa meyakinkan subjek untuk mengisi dengan jujur, dengan serius, ya, dan dengan apa namanya, ya pokoknya dilem-lem lah gitu subjek ya, biar dia itu mau ngisi dengan sesuai dengan gambarannya dia sendiri gitu ya. Bawa kok lem-lem kayak duit 1.000 kayak oke ya misalkan gitu. Itu ya. Itu ada yang saya dapat ada 4 kemungkinan yang perlu kalian cari. Tapi awalan cek skornya dulu. Kemungkinan besar itu skornya ya salah mungkin gitu. Yang kedua eh, yang kedua mending tambah subjek dulu lah gitu. Yang kemungkinan kedua tambah subjek dulu aja. Terus yang kemungkinan ketiga ganti item. Kemungkinan keempat ya ini subjek perlu di eh, apa namanya sebarin lagi gitu. Tapi dengan subjek yang berbeda kalau bisa. Subjek yang berbeda. Kalau dengan subjek yang sama takutnya satu subjek ini akan merasa loh kemarin sudah kok ngisi lagi sekarang Pak gitu misalnya. Nah, muncul pertanyaan kayak gitu. Alhasil nanti mereka akan juga jenuh gitu ya. Nah, repot nanti kalau misalkan begitu subjek rasa seperti itu. Nah, itu ya kemungkinan yang terjadi kalau misalkan item banyak yang gugur ya. Itu sih. Nah, untuk pengecekan validitas ya, awali lihat reliabilitasnya dulu ya. Awali lihat reliabilitasnya dulu. Misalkan dari sini nih, muncul hasil reliabilitasnya 0,8 ya. Pasti yang valid itu banyak. Pasti itu. Dikatakan reliable kalau misalkan nilai P-nya lebih besar dari 0,700 ya. Ini 0,8 nih, pasti item-itemnya banyak yang valid. Ngeceknya gampangnya begitu ya. Kalau misalkan reliabilitasnya kok di bawah 0,700 nih, misalkan 0,6, 0,5, nah pasti lihat itemnya itu pasti banyak yang gugur. Itu. Jadi ceklah pertama itu reliabilitasnya dulu. Cek reliabilitas, terus cek uji validitasnya. Jadi patokannya gampangnya kasarannya lihatnya dari situ dulu lah. Wih, 0,5 lihat validitasnya item 1 0,1, item 2 0,2 gitu. Kan itu lebih kecil dari 0,300 semuanya ya. Nah, itu berarti gugur. Nah, gitu. Gitu ya. Ini tentang pengujian validitas integritas sebetulnya tidak terlalu eh, tidak terlalu susah ya. Cuman memang langkah-langkahnya itu banyak kayak gitu. Memang harus ngapalinnya begitu. Oh ini harus klik ini kayak gitu. Terus teman-teman juga harus pelajari cara bagaimana mengambil keputusan, syarat pengambilan keputusan, cara bacanya maksudnya kayak gitu. Cara bacanya itu harus teman-teman tahu. Banyak buku-buku statistik ya dalam penggunaan SPSS gitu ya. Imam Ghazali punya, Sugiono punya, Sarwono punya, kayak gitu ada. Nah, itu teman juga harus paham. Ya, begitu sih. Itu ya. Gampang ya. Gampang. Ini berarti buat
kalian itu berarti nyusun proposal. Iya bener ya? Atau saya salah? Iya, proposal, Pak. Betul. Gitu, Proposal ya. Berarti teman-teman kuatkan pembuatan blueprintnya. Hati-hati ketika membuat item, ya. Di situ cek bener-bener indikator itu kalian bisa cari di penjelasan per aspeknya, ya, penjelasan per aspeknya. Aspeknya di situ pasti akan menjelaskan poin-poin perilaku-perilaku yang muncul di situ. Nah itu jadi indikator, ya, jadi indikatornya. Nah untuk mengukur indikator ini, itemnya gimana gitu, buatnya bagaimana. Nah itu hati-hati ketika buat itemnya. Misalkan indikatornya adalah mematuhi peraturan yang sudah ada, misalkan mematuhi peraturan yang sudah ada. Apa ya? Ini misalkan indikatornya misalkan atau variabelnya ya semangat kerja lah gitu. Kalian buat aspek atau variabelnya adalah semangat kerja, maka nanti buat itemnya gampangannya seperti ini. Karena ini kan untuk mengukur apa yang diukur nih. Jadi buat itemnya kayak gini. Item apa yang bisa mengukur semangat kerja? Maka teman-teman bisa buat item seperti ini. Saya berangkat bekerja dengan hati yang mantap. Nah, semangat nggak tuh? Semangat ya. Nah, itu maksudnya caranya buatnya begitu. Jangan membuat item seperti ini. Misalkan ya, misalkan item yang salah misalkan seperti ini. Saya senang mendapatkan nilai bagus. Itu item yang salah. Kenapa? Karena pasti jawabannya apa? Ya senang. Saya senang mendapatkan uang. Ya pasti senang gitu, ya kan? Ya enggak? Nah itu item yang salah itu. Hati-hati ketika buat item. Pasti milihnya jawabannya apa? Ya sangat setuju semuanya kayak gitu. Ya kan? Sangat setuju semuanya. Ini adalah item yang sudah menjurus jawaban yang pasti gitu loh. Ya pasti senang lah gitu. Saya senang mendapatkan uang, ya senang lah. Siapa yang enggak senang dapetin uang? Senang lah pasti jawabannya. Nah itu maksudnya begitu ya. Jadi buat item itu saya sarankan baca referensi skripsi, tesis, disertasi kayak gitu ya. Lihat item-item pembuatannya bagaimana. Lihat aspek-aspeknya, indikatornya apa, itemnya gimana gitu. Misalkan ya kalian ambil variabel kecemasan. Cari ini tesis kecemasan. Lihat aspek-aspeknya. Apakah sama dengan punya aspek saya? Oh, sama nih. Apakah indikatornya juga sama? Oh, sama ini gitu. Terus itemnya sama enggak kalian buatnya? Enggak boleh kalau begitu, ya. Harusnya kalian mengembangkan pembuatan item yang baru. Kalau aspeknya sama enggak apa-apa. Indikatornya sama juga boleh. Hanya saja itemnya tidak boleh sama. Ya. Kalian tetap membuat itemnya yang baru ya. Jangan tiba-tiba ambil punyanya orang terus apa namanya kalian sebar itu nggak boleh, itu namanya plagiat ya. Itu hati-hati di situ. Nah ini yang disebut dengan pengembangan pengukuran ya, pengembangan skala psikologis ya. Yang dikatakan reliable itu mungkin bisa dipakai beberapa kali ya, mungkin durasi ya 1 bulan lah ya. Itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan ini alat ukurnya sudah pernah dipakai 1 tahun yang lalu, terus kamu pengen pakai ya itu nggak boleh. Ya. Itu nggak bisa. Harus dikembangkan lagi itu. Begitu ya. Nah, inilah gambarannya dari pengujian validitas reliabilitas seperti itu. Itu.
Nah, nanti eh ini PPT saya kirim ini ya di room chat ya. Sebentar. PPT-nya saya Mbak kirim di room chat. mau bertanya boleh? Iya. Iya, Pak mau bertanya. Kalau yang tadi jelaskan itu lazim dengan pilihan jawaban yang banyak. Kalau misalkan dikotomis, apakah cara pengukurannya juga seperti itu, Pak? Yang saya tahu ya, itu berbeda ya. Begini, kalau di dalam jumlah subjek ya, atau jumlah jumlah itemnya ya, ada beberapa sumber memang kalau misalkan kok itemnya dikit, disarankan memang subjek harus banyak ya. Kalau misalkan itemnya dikit, itemnya banyak, subjeknya dikit, itu resikonya adalah ya yang pasti banyak yang gugur kayak gitu. Bukan. Kalau Maksudnya gini, kalau yang tadi dijelaskan itu kan lazim untuk alat ukur yang menggunakan opsi pilihan jawaban Likert. Oke, Nah, kalau misalkan dikotomis, dikotomis, apakah cara pengecekan validitas dan pakainya sekali reliabilitasnya kita panggil seperti gitu. itu? Iya, Oke, kalau misalkan pakainya dikotomi. Eh semuanya pasti menggunakan perhitungan atau perubahan pembobotan skor ya, pembobotan skor. Pastinya teman-teman akan merubah jawaban si responden itu menjadi skor. Karena penelitiannya kuanti, ya kan? Pasti akan merubah menjadi skor. Dari skor ini untuk mengetahui hasil validitasnya memang kita harus dilakukan uji validitas. Itu pasti. Karena untuk mempercayai bahwasannya hasil penelitianmu ini benar-benar oke apa enggak, ya memang harus dilakukan namanya pengujian kayak gitu. Nah, kepercayaan itu muncul ketika kalian itu membuat alat ukur, lalu kalian harus diujikan. Nah, pembuktiannya kan dari situ. Ya namanya juga ilmiah, ya kayak gitu. Ya, ilmiah, arti ilmiah adalah harus adanya data real, data pembuktian yang dimana yang mengatakan hasil ini menjadi baik kayak gitu. Nah, hasil menjadi baik dalam penelitian kuantitatif itu biasanya dalam bentuk angka, dalam bentuk kuanti. Ya, dari kuanti ini nanti kita interpretasikan. Nah, interpretasinya kayak gimana? Nilai P lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Oh, artinya ada hubungan. Misalkan artinya ada ya misalkan ini hasil penelitian ya, ada hubungan antara X dengan Y ya. Itu interpretasi dari nilai P lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau menggunakan dikotomi ya juga sama, dikotomi juga sama gitu. Harus pengujian ya, semuanya harus pengujian validitas sih sebetulnya. Penelitian kuali pun itu pasti ada pengujian validitas, walaupun tidak dalam bentuk statistik. Ya. Walaupun tidak dalam bentuk statistik. Kalau kuali itu biasanya dalam bentuk judgment artinya ada pengamat lain atau para ahli yang ngecek indikatormu sama item-itemmu. expert judgment gitu ya. Yes, betul. Jadi harus ada yang menilai secara langsung, tapi yang para ahli nih. Para ahli siapa? Oh, mungkin bisa jadi Dosbing. Iya kan? Dosbing. Oke. Oh, bisa jadi. Berarti misalkan gini, Pak. Suatu saat waktu kita ujian ditanyain, bagaimana caramu memeriksa validitas? Nah, salah duanya. Satu tadi secara perhitungan SPSS, lalu yang satunya lagi itu dengan expert judgment. Itu juga bisa berarti ya, Pak? Bisa. Oke. Bisa. Jadi kan ada beberapa jenis validitas itu, ada validitas isi, konstruk, kriteria. Nah, itu semuanya itu sebetulnya terhubung. Ya kan, semuanya terhubung. Variabel.
validitas isi itu yang dilihat itu adalah penyusunan kalian membuat aspeknya dulu nih. Sudah bener apa enggak? Nyusun indikatornya sudah oke apa enggak? Itu sudah pengujian. Nah, itu siapa yang memberi pengujian itu? Nah, kasihlah ke pengamat-pengamat itu. Ini sudah oke atau belum? Misalkan sudah oke, disuruh lanjut nih. Coba hitung pakai SPSS gitu. Berarti itu sudah masuk ke validitas secara konstruknya kayak gitu. Nah, konstruknya itu dilihat dari perhitungan angka statistiknya itu. Ya, ada alur. Banyak kalau yang kuanti biasanya ya kita yang pakainya itu validitas isi, ya kan kita kan nyusun aspek tuh. Terus kriterianya, terus konstruknya itu. Nah, ini dalam penelitian kuanti apalagi di bidang psikologi itu sering pakainya itu. Kalau kalian di bidang selain psikologi, ekonomi, wah itu validitasnya ya banyak itu. Nggak ngomong itu tok itu ya. Itu dan untuk mengetahui valid apa enggaknya itu dia sudah nggak pakai 0,300 itu. Untuk mengetahui valid apa enggaknya ya. Yang dikatakan valid kalau di bidang psikologi kan nilai P-nya lebih besar dari 0,300 ya. Kalau ekonomi itu harus lebih besar dari 0,700. Lebih besar lagi itu. Wah, dan itu ngeri itu. Itu ekonomi ya. Terus lagi Pak, kalau ini pembuatan ukur ini bisa nggak sih misalkan kita buat artikel terus kemudian kita terbitkan di jurnal khusus untuk pembuatan satu alat ukur satu variabel ini? Gimana membuat alat ukur dari referensi yang sudah ada gitu? Ya, saya ulangi Pak. Jadi apakah bisa kita membuat artikel yang diterbitkan di jurnal tentang alat ukur satu variabel yang kelak akan kita gunakan di tesis? Berarti ini yang saya tangkap fokusnya ya. membuat alat ukur Membuat dan alat kita ukur. publikasikan alat ukurnya. Gitu. Oke. Bisa itu. Bisa. Tapi itu kayaknya kalau pengen nerbitinnya itu radanya langsung ke internasional kayaknya itu. Kalau nasional kayak gitu jarang ada yang mau nerima. Karena konteksnya itu terlalu tinggi, jadi yang paling terima itu yang jurnal-jurnal yang sudah Scopus itu. Wah, itu pasti tetap mau nerimanya itu. Karena itu sumber pengetahuan baru itu, ya kan? Nah itu. Tapi kalau yang di nasional jarang ada ya menerbitkan jurnal yang kalian itu membuat tentang pembuatan alat ukur gitu ya. Di nasional itu jarang ada. Yang sering saya baca itu malah di internasionalnya ya. Itu banyak gitu. Lalu yang berikutnya Pak, Banyak gitu. Kalau kita melakukan uji coba alat ukur, apakah perlu dilakukan uji normalitas dan homogenitas Pak? Pengujian alat ukur apakah harus dilihat normalitasnya apa enggak gitu? Oke. Itu tidak perlu. Yang perlu yang kalian lakukan, yang awal kalian lakukan adalah pengujian validitasnya. Pengujian normalitasnya itu dilakukan ketika kalian melakukan studi ya, melakukan studi atau pemberian implikasi dari pembuatan alat ukurmu itu. Kalian buat alat ukur nih. Terus kalian ingin menyebar alat ukur itu ke subjek ya. Nah, itu perlu namanya pengujian secara normalitas. Nah, yang dilihat itu bukan alat ukurnya, tapi sebarannya apakah normal apa enggak gitu. Bukan mengukur alat ukurnya itu enggak. Alat ukur itu dilakukan dengan menggunakan pengujian validitas stabilitas itu. Kalau mau pengen tahu pengujian normalitas itu yang dilihat dari sebarannya. Sebarannya ini sudah benar enggak? Subjek yang tak kasih ini sudah oke apa enggak ini? Sudah benar apa enggak? Apakah sebarannya ini bervarian enggak hasil data saya nanti? Oh, kalau misalkan enggak varian pasti enggak normal gitu. Harusnya data yang baik itu ya bervariasi sebarannya. Nah, itu memang harus dilakukan pengujian normalitas. Nah, teman-teman besok pasti akan melakukan pengujian normalitas juga itu. Karena kalian kan bar subjek gitu, ini bar subjek.
nyebar alat ukurnya itu, ya kan? Terus kan dapat subjek itu. Subjeknya berapa banyak ini? Terus datanya itu normal apa enggak nih? Lah, kalau untuk tahu normal apa enggak kan diuji normalitas nih. Nah, itu maksudnya. Ada itu nanti. Baik, baik. Thank you ya Pak ya. Siap. Itu. Ada pengujian normalitas. Ya sudah sampai situ sebetulnya ya sudah paham sebetulnya teman-teman. Hanya saja karena ini kan apa ya, harus penelitian kuanti kan harus lihat dari statistiknya ya. Memang repotnya di situ. Kita harus belajar statistiknya lagi, ya kan gitu. Kita harus pahami proses-prosesnya dalam pengujian. Nah, itu emang kuanti ya, memang begitu ya. Ya, nanti sambil teman-teman proses ya, saya sarankan sering-sering baca buku, sering-sering baca jurnal ya, khusus di jurnal internasional ya. Itu di situ lingkupnya luas ya, lalu banyak pengetahuan baru dalam hasil-hasil penelitian. Yang tertarik dalam penelitian kuanti, karena saya memang expertnya di kuanti ya dibandingkan kuali ya. Jadi kalau misalkan tanya kuali saya katakan ya gitu. Saya hanya tahu dasarnya toh nih, tapi kalau cara-caranya memang tidak terlalu jago gitu. Nah, kalau di expert di kuanti ya, sering saya sarankan teman-teman itu cari atau baca-baca jurnal internasional di bidang kuanti ya, dan di psikologi khususnya. Baca aja, nanti toh tiba-tiba teman-teman itu dapat pengetahuan baru aja gitu. Oh ternyata gini ya, gitu. Ada nih, tiba-tiba dapat kata-kata baru itu situ. Oh ada namanya bootstrapping ya gitu. Oh ada namanya pengujian analisis faktor ya gitu. Itu apalagi itu memang banyak sebetulnya. Ya begitu. Saya tadi mau ngirim materi kok lali. Ini begini ya, saya coba untuk selesaikan hari ini dulu ya. Kalaupun misalkan teman-teman mau konsultasi, mau sharing-sharing lah, boleh kita ketemu lah, kontak-kontak, ngopi-ngopi lah bareng-bareng gitu, nggak apa-apa ya. Tapi izin, saya orangnya itu slow respon kayak gitu. Chat saya itu kadang itu satu hari itu bisa lebih dari 50 gitu. Jadi ketemu kayak gitu. Cuman tetap saya balas. Tapi lama kayak gitu. Ya, jadi ya ini saya kasih info dulu ya. Takutnya nanti tiba-tiba di belakang, oh ora tau bales sih iki yo Pak Irfan no. Bukannya enggak bales sih gitu. Tapi memang ada sesuatu yang harus saya prioritaskan dulu gitu. Itu maksudnya gitu ya. Bentar, ini saya kirimkan dulu ya. Karena nanti ini 6:30 saya harus geser ke tempat sebelah ya. Ada kelas yang lain kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sharing-sharing dengan saya. Nanti nomor telepon saya juga saya catat di sini ya, 0813. Nah, itu nomor telepon saya ya. Kalau mau tanya-tanya bolehlah gitu. Ya, nggak apa-apa gitu. Tetap saya balas walaupun paling paling lama itu 1 hari lah. Enggak, saya usahakan secepat mungkin lah ya gitu. Langsung buka, lihat, cek gitu. Mudah-mudahan. Itu ya. Gak apa-apa, tetap saya balas kok, Itu materinya ya. Ini materinya maaf banget ya. Ini saya buatnya memang dadak sekali ya. Jadi tidak full. Saya sarankan baca buku di punyanya Imam Ghazali ya. Kalau menurut saya itu bahasa yang paling gampang dipahami ya. Di punyanya Imam Ghazali ada di situ namanya
aplikasi penggunaan IBM SPSS atau apa itu saya lupa ya. Teman-teman bisa cek di internet itu Imam Ghazali ya. Untuk sebentar, saya itu ada link SPSS-nya untuk teman-teman bisa download sebentar ya, saya carikan dulu ada kayak. Sebentar. Mana ya? Bukan di sini. Sebentar. Atau bisa saya langsung ini ya kali ya? Sebentar. Oh, enggak bisa. Sebentar. Kalau misalkan nggak ada nanti izin siapapun nanti bisa WA saya dulu ya, nanti saya kirimkan file SPSS, tapi ini versi 25 ya, maaf ya. Ternyata disediain sudah versi 26. Lebih baik minta yang versi 26 aja deh. Ya, karena itu yang terbaru. Oh iya, nggak ada, nanti coba ini ya, WA dulu ya. Ini di tata drive saya kok nggak ada. Nanti minta tolong untuk di WA siapapun. Nanti minta nanti saya kirimkan linknya kalau ada ya drive-nya. Ini saya carikan dulu nanti. Begitu. Ini mohon maaf banget, ini saya tidak bisa lanjut sampai jam 9 ya. Saya harus meluncur ke kelas yang lain 6:30. Begitu. Izin mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya berikan ya. Nanti selanjutnya bisa di luar pertemuan kita ya. Boleh nanti bisa WA sedikit gitu. Saya tutup dulu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa kita foto dulu. Mungkin bisa on cam ya. Jadi saya bisa memberi laporan. Oke, saya ada 3 slide ya. Jadi nanti ditahan senyumnya ya. Jangan sampai turun senyumnya. Saya hitung 1 sampai 3. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan cerita saya ya. Baik, saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin saya end meeting ya.